Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, kembali lagi bertemu dalam seri penelitian kualitatif. Hari ini kita masih membahas buku Metode Penelitian Kualitatif karya Bapak Dr. Zuhri Abdul Samad. Jadi rekan hebat, tinggal pasang saja earphone, nanti akan saya bacakan terkait dengan penelitian kualitatif. Jadi rekan bisa beraktivitas sambil mendengarkan materi penelitian kualitatif. Kemarin kita sampai pada poin yang kedua, pengolahan dan analisis data, konsep kualitatif. Kualitatif itu merujuk kepada segi alamiah, yang seringkali dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah dari kuantitatif yang melibatkan kepada perhitungan atau kuantitas. Penelitian menurut pendekatan kuali tidak mementingkan, walaupun bisa saja perhitungan dengan angka. Sifat yang kualitatif tak bermakna mutlak bahwa penelitian tanpa memperhatikan perhitungan atau deskripsi semata-mata itu adalah tidak ilmiah. Saya kira juga tak perlu pendekatan kualitatif bertentangan dengan pendekatan kuantitatif, karena keduanya adalah sama-sama pendekatan penelitian untuk memahami hakikat kehidupan manusia. Dan kehidupan dapat dilihat sebagai proses, yang bagian atau prosesnya dapat dilihat dengan cara tersendiri, tetapi tetap dalam lingkup keseluruhan. Keutuhan adalah sesuatu yang menyeluruh, yang semua bagian terlingkup dalam kaitan yang tak terpisahkan satu sama lainnya. Sedangkan proses ialah perjalanan dari bagian-bagian itu, walaupun gerak satu bagian bisa berbeda dengan bagian lainnya. Etnografi adalah sebutan lain untuk pendekatan kuali. Tidaklah hanya semata-mata deskriptif, anggapan bahwasanya etnografi itu bersifat deskriptif belaka memang bukan hal yang baru. Selama lebih dari 30 tahun dalam dunia ilmu-ilmu sosial di Barat sendiri. Isu mengenai perbedaan pendapat antara studi kasus statistik dengan interpretasi atau konsep tafsir subjektif itu justru telah menumbuh kembangkan etnografi sebagai metode dan teknik penelitian. Kini, etnografi tidak lagi merupakan upaya eksplanasi deskriptif tentang kelompok masyarakat lain, tetapi juga tentang kelompok masyarakatnya sendiri. Kajian menurut pendekatan kuali memberikan peluang besar bagi ilmuwan dalam mencari dan membentuk kembali sendiri suatu masyarakat karena pola pikiran, tindakan, atau tingkah laku sebagai pencurahan jati diri masyarakat tersebut tidak dikuantifikasikan guna mencari kesimpulan yang naif. Apabila demikian, jelaslah bahwa dalam lingkup harga diri sebagai insan yang merdeka, kualitas kehidupan adalah nilai yang dituju oleh seluruh aktivitas kehidupan itu. Metode atau teknik seperti halnya pendekatan kuali itu hanyalah salah satu cara saja dalam memahami berbagai sisi kehidupan manusia, bukan konsep filosofis. B. Ilmu sosial, paradigmanya, dan positivisme. Setiap pendekatan dalam penelitian merupakan cara untuk memahami sesuatu yang dalam. Ilmu sosial dan humaniora adalah untuk memahami gejala-gejala sosial, gejala kehidupan kita sendiri ataupun orang lain. Pendekatan itu juga adalah upaya untuk mencari, menemukan, atau memberi dukungan atas kebenaran yang relatif, yang sebagai suatu model biasanya dikenal sebagai paradigma. Penelitian melalui pendekatan kuali dan kuanti memberikan dua macam paradigma yang perlu diperhatikan. Positivisme menekankan akan pentingnya mencari fakta
dan penyebab dari gejala-gejala sosial dengan kurang memperhatikan tingkah laku subjektif individu yang dapat dimasukkan dalam kategori tertentu, yang dari anggapan itu tampak bahwa positivisme melatar belakangi pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuali menekankan akan pentingnya pemahaman tingkah laku menurut pola berpikir dan bertindak subjek kajian. Karena itu, paradigma alamiah atau naturalistik mewarnai pendekatan kuali. Positivisme ialah pandangan filosofis yang dicirikan oleh suatu evaluasi yang positif dari ilmu dan metode ilmiah, yang dengan demikian telah memberi dampak pada etika, agama, politik, dan filsafat serta metode ilmiah, sehingga mempersiapkan suatu rasionalitas baru untuk melaksanakan atau operasional ilmu. Penelitian yang kuali berakar dari data dan teori berkaitan dengan pendekatan tersebut diartikan sebagai aturan dan kaidah untuk menjelaskan proposisi atau perangkat proposisi yang dapat diformalisasikan secara deskriptif ataupun secara proporsional. Dua kepentingan akan terpenuhi, yaitu teori substantif disusun sebagai keperluan empirik dan teori formal bagi keperluan pengembangan. Penyusunan teori itu dilakukan melalui upaya kategorisasi dan relasi logik antara unsur-unsur dalam membina integrasi yang berlaku. Analisis banding dapat dilakukan antara unsur satu dengan unsur lainnya, dan teori formal selain menguji formal lainnya juga untuk analisis hasil penelitian. Unsur-unsur berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan fungsi menurut pola kebudayaan dari masyarakat yang diteliti. Karena itu, pendekatan emik dianggap penting dan tak perlu ditarik suatu generalisasi sebelum keseluruhan analisa itu selesai. Daya uraian tentang data akan tampak, yang bukan sebaliknya berupa bangunan analisis yang diterapkan pada data. Atas asumsi bahwasanya tingkah laku yang terpolakan itu adalah menurut runtutan tindakan warga masyarakat yang menjadi objek kajian. Maka, gaya analisis struktural memberikan keleluasaan uraian dari kajian empirik. Ilmu-ilmu sosial tidaklah berubah bentuk, karena yang berubah adalah paradigma-paradigmanya. Selain itu, dilihat dari epistemologinya, masih mengacu kepada peningkatan ilmu-ilmu sosial. Meneliti fakta sosial dalam semua bentuk dan mencari asal perjalanan institusi sosial dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pendekatan, metode, atau metodologi dapat dianggap sebagai curahan dari teori dan dasar yang lebih logik dari ilmu. Pada mulanya, metodologi itu diartikan sebagai to refer to the procedures or techniques involved in the collection of data, yang lebih menitikberatkan pada operasional ilmu sosial untuk memahami dan menguji data. Dengan demikian, pendekatan atau metode itu meliputi berbagai segi lainnya. Karena itu, thus in our examination of the more widely employed research tools, the procedures involved in the selections of the units for study and indirect and direct observation, we purposefully set them within the context of overall research process. Nah, kemudian kita lanjut kepada metode pengumpulan data observasi partisipasi. Arti observasi partisipasi. Beberapa ilmuwan menganggap bahwa istilah observasi partisipasi mempunyai arti yang lebih luas daripada hanya melakukan observasi secara partisipatif, yaitu kegiatan penelitian yang berarti field work, penelitian lapangan, studi lapangan, kerja lapangan, atau diberi nama dalam berbagai sebutan lainnya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila pendekatan atau alat penelitian klasik yang disebut observasi partisipasi itu termasuk salah satu isu dalam metodologi penelitian yang tampaknya telah dibahas secara luas selama 40 tahun terakhir ini. Pada sisi lain, hal itu menunjukkan bahwa observasi partisipasi dianggap sebagai bermanfaatnya bagi semua peneliti
yang memerlukan metode pengamatan tangguh didasarkan pada subjek kajian sebagai sumber utama dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pada partisipasi dan observasi partisipasi, seseorang itu menghadapi sejumlah situasi sosial tertentu. Walaupun semua situasi itu tak selalu serupa, tetapi terdapat kesamaan alur. Pada hakikatnya, semua orang bertindak sebagai peserta atau pelaku. Bisa disebut sebagai social actor dalam banyak situasi sosial yang biasa ataupun yang terpaksa dijalaninya. Pola kelakuan dan tindakan mereka itu juga bercermin pada pedoman tertentu dengan mengacu kepada kebudayaannya. Peneliti melakukan observasi dalam lingkungan itu dan berpartisipasi pada proses situasi sosial tersebut. Antara observasi biasa dengan observasi partisipasi, terdapat perbedaan yang merujuk kepada faktor waktu peneliti melakukan kajiannya. Yang menurut Spradley, peneliti yang menggunakan metode partisipasi observasi itu harus memiliki dual purpose, explicit awareness, wide-angle lens, the insider or outsider experience, introspection, and record keeping. Ada dua tujuan peneliti observasi partisipasi dalam mengamati situasi sosial itu, yaitu menempatkan diri dalam aktivitas sesuai dengan situasi yang berlangsung dan mengamati aktivitas dari orang-orang atau aspek fiskal situasi tersebut. Ia berada dalam situasi sosial itu hanya dengan satu tujuan, ialah berada dalam aktivitas yang dianggap tepat. Di luar dari itu tidaklah melakukan kegiatan apa-apa, atau harus selalu memperhatikan kehadiran dan apa yang dilakukan para pelaku. Peneliti seringkali hampir sukar memilih, apalagi aktivitas para pelaku dalam banyak situasi sosial yang diamatinya itu menganggap setiap hal akan selalu perlu untuk kajiannya. Kompleksitas kehidupan sosial itu menuntut peneliti untuk berlaku cermat. Tetapi pada sisi lain, apabila segala diperhatikan dan semua informasi dianggap perlu, maka semua informasi yang diterima itu bisa membuat kejenuhan data. Dengan demikian, perlu bersifat selektif terhadap informasi atau data, karena itu sebaiknya menggunakan kemampuan perseptual dalam mengumpulkan informasi tentang situasi sosial agar tidak terjadi pelupaan informasi dan bingung dalam seleksi. Selanjutnya, pengumpulan dan pencatatan data. Sebelum melakukan penelitian, perlu menentukan tentang apakah yang akan dicatat dalam penelitian tersebut, memilih situasi sosial yang akan diikuti, atau bagaimana penelitian itu membuat deskripsi budaya yang menurut Frege penelitian etnografi merupakan upaya deskripsi budaya. A description of culture and ethnography is produced from an ethnographic record of the events of a society within a given period of time. The events of a society including, of course, informant's responses to the ethnographer, his gynesis, test, and apparatus. Menurut pengalaman penelitian dalam banyak situasi sosial yang dihadapi di lapangan, faktor yang mengemukakan bahwa informant's responses to the ethnographer, his gynesis, tesis, and apparatus itu adalah penting bagi langkah penelitian selanjutnya. Di awal saya merencanakan kajian tentang orang Baduy, Banten Selatan. Saya berkunjung untuk beberapa hari ke kampung Kadetung. Kemudian begitu sampai diterima tinggal di rumah Jaro Gubernamen. Kemudian sejak saat duduk di tepas, segala sesuatu harus saya perhatikan, karena tampaknya semua orang asing bagi saya. Di tepas berkumpul banyak orang. Kebanyakan adalah para tetangga yang ingin tahu mau apa tamu baru saya. Pertemuan mula dengan warga kampung itu ternyata bisa menuju pada
arah untuk membuka peluang berbicara dengan mereka di hari-hari selama seminggu tinggal di sana. Setelah seminggu dan sebelum kembali ke kota, saya memperoleh kesan kuat bahwa saya telah dapat diterima oleh mereka sebagai orang kota yang boleh berada di antara mereka. Sekembalinya dari Kanekes, saya kembali berada di kamar kerja saya untuk melanjutkan membaca berbagai tulisan yang telah ada tentang orang Baduy dalam bahasa Belanda, Jerman, dan Prancis. Hanya ada 1-2 tulisan dalam bahasa Sunda dan Indonesia perlu diperhatikan agak mendalam, dan yang lainnya kebanyakan uraiannya mengacu kepada tulisan orang Belanda. Demikianlah kesan dari kunjungan kedua ke Kanekes itu. Kunjungan pertama seminggu di tahun 1964, yang merupakan titik mula kajian tentang orang Baduy selama 18 tahun itu. Penelitian dengan metode observasi partisipasi pada kelompok masyarakat yang berkebudayaan sama dengan peneliti. Seperti saya melakukan kajian tentang orang Baduy, seharusnya tidak terkendala oleh masalah komunikasi bahasa. Orang Baduy berbahasa Sunda dialek Baduy yang mirip dengan dialek Banten Selatan, tetapi memiliki intonasi dan pundak usuk sendiri berbeda dengan bahasa Sunda Priangan yang dianggap bahasa Lulugu. Karena itu, saya perlu mempelajari dialek mereka untuk mampu menggunakannya setepat mungkin. Keperluan peneliti lapangan atau field worker untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat dapat digambarkan dari ungkapan catatan lapangan saya. Untuk beberapa tahun saya bekerja sebagai research officer sebuah biro konsultan asing. Setiap penelitian yang dilakukan saya pimpin sendiri dan menjadi field worker. Catatan berikut ada